Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara yang terhormat, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah dalam arti mentaati semua apa yang diperintah oleh Allah dan menghindari semaksimal mungkin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita umat Islam sedang mengalami sesuatu yang agak rumit karena mengalami kondisi yang serba semrawut. Maka oleh karena itu mari saudara-saudara sekalian kita galakkan, kita kembangkan visi dan misi Islam yang bernuansa amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik, pada yang benar, yaitu mencegah kepada kemungkaran-kemungkaran yang ada di depan mata kita sekarang ini. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka oleh karena itu mulai sekarang mari orang-orang Islam, saudara-saudara kita seumat, seakidah, seagama, mari kita bangkitkanlah amar ma'ruf nahi mungkar dengan Islam, dengan al-Islam. Maka oleh karena itu tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan hadis, yaitu kita harus mampu mewujudkan syariat Islam di negeri kita ini. Karena apa? Karena umat Islam tidak boleh dan tidak ada kurikulum yang mengajarkan bahwa syariat Islam itu diganti dengan syariat yang lain. Maka oleh karena itu amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Bukan diserahkan kepada ustadz mubalik yai, tapi semua orang yang mengaku Islam wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan, mengapa di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, Islam mampu menguasai dunia, Islam mampu memimpin dunia? Ini pertanyaan yang paling hebat. Muhammad Profesor Dr. Iqbal pernah ditanya oleh seorang murid, "Hei Pak, karena apa umat Islam sekarang ini kok nggak bisa seperti Islam yang dulu di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat?" Dijawab oleh Iqbal, karena umat Islam sekarang itu tidak menggunakan Quran sebagai satu-satunya petunjuk yang paling benar, petunjuk yang paling diridhai Allah. Karena umat Islam sekarang, Quran bukan dibuat sebagai hidayah, tapi Al-Quran dibuat sebagai
hadiah. Maka oleh karena itu umat Islam akan mengalami kelemahan, mengalami kelumpuhan. Karena apa? Karena umat Islam tidak mau kembali kepada kitabnya sendiri. Pertanyaan yang kedua, di era sekarang, kenapa umat Yahudi maju? Jawabannya adalah karena Yahudi sudah berani meninggalkan agamanya. Kenapa Pak? Umat Nasrani kok bisa maju? Karena umat Nasrani sudah berani meninggalkan agamanya. Pertanyaan yang terakhir, kenapa umat Islam menjadi mundur, Pak? Jawabannya, karena umat Islam sudah berani meninggalkan agamanya. Maka perbedaan di antara Islam dan Yahudi jauh. Kalau umat Islam ini, mari kita tegakkan syariat Islam. Galakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar Islam ini bisa jaya. Agar Islam ini bisa mampu untuk menegakkan syariat Islam yang utuh. Bukan syariat yang amburadul. Bukan syariat yang tidak jelas. Maka oleh karena itu kita sebagai muslim yang benar-benar pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita harus tetap eksis bahwa menegakkan syariat Islam ini adalah wajib. Bukan berarti menegakkan syariat Islam zaman dahulu aja. Tapi sekarang yang akan datang tetap menegakkan syariat Islam ini adalah wajib bagi umat Islam yang pernah mengucapkan syahadat. Kenapa begitu? Kalau kita mengambil dari sebuah hadis dari Bukhari Muslim, hadis itu berbunyi, sayati ala nas zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh masajiduhum amirah. Nanti suatu saat akan ada zaman di antara kalian, dan di zaman itu Islam tinggal namanya saja. Bahkan kitab Al-Quran tinggal tulisan dan mushafnya saja. Masjidnya dibangun dengan batu cor-coran mentereng megah, tapi sepi sunyi dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman ini yang kita alami sekarang atau dulu atau yang akan datang, maka kita bisa menganalisis dalam diri kita sendiri bahwa zaman sekarang ini adalah zaman yang perlu perbaikan. Al-Quran bukan sekedar dibaca kemudian dijadikan hadiah, tapi Al-Quran jadikan hidayah dan petunjuk dan perbedaan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang tidak bisa ditawar. Karena Rasulullah SAW membangun peradaban dunia itu dengan Al-Quran, bukan dengan yang lain. Maka kesuksesan Islam di zaman dulu itu karena Al-Quran benar-benar diamalkan. Kemudian yang ketiga, kita ini diberi amanah oleh Allah, dijadikan khalifah di atas bumi. Itu tidak main-main. Maka manusia adalah makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dijadikan manusia itu dalam bentuk, dalam perbandingan yang paling sempurna. Makhluk yang lain tidak akan menandingi manusia. Tapi kalau manusia ini tetap berpegang kepada sunatullah dan sunatul Rasul, dalam arti Al-Quran dan sunnah, tegakkan syariat. Di dalam Quran Allah berfirman, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan segala sesuatu yang kamu punya, amal, mal, harta benda, anfus termasuk diri, bahkan ada yang mengartikan adalah dengan nyawa juga berani kita korbankan. Karena jihad adalah sesuatu yang paling berat. Siapa yang diperintahkan jihad? Siapa orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini wajib berjihad di jalan Allah. Karena jihad adalah satu-satunya kewajiban yang tidak bisa ditawar juga. Oleh karena itu kita sebagai muslim yang beriman, mari tegakkan Islam kita, tegakkan syariat Islam, dan mari kita galakkan amar ma'ruf nahi mungkar
Mari kita fokuskan kehidupan kita ini dengan berjihad membela agama Allah. Agar agama Allah ini bisa hidup dunia sampai akhirat. Bukan sekedar hanya untuk melampiaskan hawa nafsu di dunia. Agama hanya untuk kedok. Agama hanya untuk tembeng. Tetapi akidahnya tetap propos. Bahkan akidah yang lain yang diikuti. Maka oleh karena itu jihad adalah satu-satunya perjuangan yang paling berat. Yaitu jihad yang pertama adalah roja'na min jihadil asghar min jihadil akbar, jihadin nafas. Rasulullah mengatakan setelah kita perang ini akan menghadapi perang yang paling berat, yaitu perang hawa nafsu. Ada sahabat perang yang begini masih ada yang berat. Iya, melawan hawa nafsu itu berat. Bahkan perang yang sekarang kita hadapi ini adalah perang ideologi, perang akidah, perang keimanan, perang keyakinan. Bahkan syariat Islam, orang Islam sendiri sudah menggantikan syariat-syariat yang lain. Maka oleh karena itu kita jangan sampai ikut-ikutan pada orang yang berfaham sekuler, yang berfaham liberal. Kita tetap berpegang kepada syariat Islam yang hak menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad untuk melawan pemimpin atau bisa dikatakan penguasa. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan afdalul jihad kalimat hak. Jihad yang paling afdal mengatakan sesuatu yang hak. Min sultanin jair, kepada penguasa yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sebenarnya manusia yang zalim? Penguasa yang zalim? Contohnya konkret adalah Fir'aun. Fir'aun itu adalah penguasa yang zalim. Maka kalau sekarang adakah Fir'aun kayak baru? Ada. Sampai kiamat Fir'aun akan tetap selalu ada. Maka oleh karena itu kita tetap berjihad menurut kemampuan kita masing-masing. Tapi jangan berhenti dengan jihadu fi sabilillah. Kita harus benar-benar bertanggung jawab apa yang kita ucapkan. Maka oleh karena itu dikatakan pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim itu apa? Dijawab oleh Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Pemimpin penguasa yang zalim adalah siapa yang menerapkan hukum, yang hukum itu bukan yang diturunkan Allah. Itulah penguasa yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita di saat ini yang kita hadapi ini pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang ati Allah wa ati Rasul atau pemimpin yang zalim? Maka kita analisa sendiri. Maka oleh karena itu ya wes cukup sampai ini Mbah Mono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.